Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab di saat-saat kami harus bekerja dan beraktivitas, kami diingatkan oleh Tuhan untuk kami tetap terkoneksi dengan Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang akan kami dengarkan ini membuat hidup kami tetap bertobat dan pertobatan kami tidak pura-pura ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, renungan siang IHK berjudul Bertobat itu jangan pura-pura. Yeskiel 33 ayat yang ke-19 berkata, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Kekasih Tuhan, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa yaitu Adam dan Hawa, maka dosa dan tabiat dosa itu mengikuti dan menjadi bagian dari kehidupan manusia itu. Dan manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa ke dalam dunia ini kecenderungannya adalah berbuat dosa. Hal ini disadari oleh Raja Daud dan ia berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Jadi sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukuman, saudara-saudara. Namun kita wajib bersyukur dan patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan pada waktu kita percaya kepada korban Kristus itu, maka segala dosa dan pelanggaran kita, juga kutuk, baik itu kutuk keturunan dari leluhur saudara, dari garis ayah atau garis ibu, kutuk Taman Eden pun juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dibatalkan segala perjanjian-perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ini adalah suatu kasih karunia yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan kita percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosamu diampuni oleh Tuhan dan namamu dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah jangan lagi kita berbuat dosa, saudara-saudara. Jangan lagi kita memiliki satu pertobatan yang berpura-pura. Pertobatan yang harus serius, yang harus kita lakukan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, maka dunia ini akan menyeret kita kepada kebinasaan. Ada pepatah berkata, kalau hari Minggu kita jadi orang yang seperti malaikat. Tetapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ada banyak contoh, bahkan beberapa orang berkata, kalau kita bekerja, jangan kita membawa ayat firman Tuhan. Jangan ada yang tahu kalau kita itu jadi orang Kristen. Nanti kita akan diputuskan hubungan kita dengan klien-klien kita, karena kita orang Kristen. Ada banyak orang yang mengaminkan ini, sehingga hidupnya di dalam pertobatan yang pura-pura. Yang tadi saya katakan, kalau hari Minggu seperti malaikat, angkat tangan di gereja lalu menangis-nangis dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku tidak berbuat dosa lagi. Ya, itu kalau hari Minggu. Tetapi kalau hari Senin sampai kepada hari Sabtu, maka hidupnya sama dengan orang yang tidak mengenal kasih karunia. Segala sesuatu dikerjakan di dalam pekerjaannya. Yang lain judi, ikut judi. Yang lain menipu, ikut menipu. Yang lain korupsi, ikut korupsi. Dan mereka berkata, oh tidak apa-apa. Karena inilah hidup di tengah-tengah dunia. Inilah realita. Saya mau katakan, itu adalah hidup yang semu. Hidup dengan pertobatan yang pura-pura. Bukankah kita semuanya ini adalah terang Kristus? Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Tidak ada terang kalah dengan kegelapan. Atau terang itu berkompromi dengan gelap. Lalu terangnya diredupkan bahkan dimatikan. Lalu menjadi sama-sama gelap. Kalau hari Minggu maka terangnya baru dinyalakan. Saya mau berkata,
Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Kita harus berhenti berbuat dosa, menghindarkan diri dari jebakan-jebakan dosa. Kita memang masih hidup dalam dunia yang penuh dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari bahkan. Dan ingat, pertobatan tidak hanya dilakukan sekali seumur hidup, melainkan pertobatan itu adalah suatu proses yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita harus bertobat setiap hari, setiap hari, setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa bahwa kita harus sungguh-sungguh bertobat. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita responi dengan hati yang penuh dengan rendah hati atau pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka kasih karunia itu akan bekerja sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan, maka saudara akan hidup menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, masa depanmu cerah secerah dengan janji Tuhan. Segala keturunanmu akan menjadi keturunan-keturunan ilahi di tengah-tengah dunia ini. Jika tidak sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan binasa. Tetaplah bertobat setiap hari. Lakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, nasihat firman-Mu menjadikan kami harus bangkit. Tidak bisa kami hidup dalam kepura-puraan, bertobat pura-pura. Kami mau sungguh-sungguh bertobat, supaya karya-Mu dalam hidup kami sempurna. Dan kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga nama kita, nama kami dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Selamat beristirahat makan siang. Selamat juga melanjutkan aktivitas saudara siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.